Suster, kami mendapat informasi bahwa Suster mendapat salah satu pesan WhatsApp dari salah satu perempuan yang berada di salah satu pub di Maumere yang meminta dikeluarkan. Apa persis pesan yang Suster dapat? Baik, Pak Ter, terima kasih. Ya, pada tanggal 20 Januari saya mendapatkan pesan WhatsApp dari nomor baru dan di dalam pesan itu dia mengatakan bahwa suster tolong keluarkan saya dari sini. Lalu saya tanya ini siapa? Nah, begitu kan dia sudah mulai kirim dia punya eh, bukti-bukti segala macam rasa takutnya, depresinya itu lalu dia bilang saya tidak bisa berlama-lama di sini, suster harus tolong saya keluarkan saya dari sini. Hmm, Lalu saya sempat minta juga dia untuk keluar sendiri dan bertemu saya di sini sempat janjian gitu. Tapi hmm, ternyata dia bilang, suster saya tidak bisa keluar dari sini karena eh, kami dikurung, lalu kami tidak diizinkan untuk keluar begitu. Dan HP ini pun saya pegang sembunyi-sembunyi seperti itu. Lalu kemudian eh, saya tidak segera juga menanggapi. Lalu keesokan harinya itu tanggal 21 itu saya menyampaikan karena dia WA terus minta tolong harus dikeluarkan. Lalu saya menyampaikan hal itu ke teman-teman staf di sini. Saya bilang ini ada WA dari salah satu nomor anak yang kerja di pub gitu. Dia minta pertolongan untuk kita bantu dia. Nah, hmm, akhirnya teleponlah ke Kanit PPA Polres, lalu kemudian kami ke sana diskusi, lalu bersepakat bahwa eh, suster dengan Om Valen saja yang masuk, mereka jaga di luar. hmm, Oke, lalu kemudian saya berdoa, saya dalam perjalanan di atas mobil, engkau panggil saya dan ke sana engkau harus tunjukkan bahwa saya bisa buat sesuatu untuk anak itu. Akhirnya saya ke sana dan saya WA juga itu anak, kalau kamu lihat kami sudah datang, engkau bisa keluar. Dan ketika dia lihat kami sudah duduk di depan itu halaman pub Eltras, dia langsung keluar gitu. Dia hmm, lari dan dalam keadaan ketakutan, gemetar, itu semua saya peluk dia, saya bilang, aku tenang sudah, sekarang ada suster di sini gitu. Lalu kemudian dia bilang, suster kita harus keluar dari sini. hmm, Akhirnya saya bilang, ya tapi kita harus tunggu dulu pemiliknya, kita harus omong baik-baik gitu. Dia bilang, tidak tidak usah suster, kita harus keluar dari sini. Akhirnya karena dia ketakutan, dia lari keluar lebih dulu. Nah di luar itu ada polisi mereka, jadi dia langsung masuk di mobilnya polisi. Lalu kemudian hmm. saya dengan Om Valens, kami juga menunggu Pak Rio karena sebelum waktu kami masuk itu kami bertemu dengan beliau dan saya menyatakan bahwa Pak Rio, saya mau bertemu. Ada salah satu anak kirim pesan kepada saya untuk saya datang begitu. Jadi Pak Rio, oh ya ya baik Mama, silakan masuk begitu, silakan. Jadi kami masuk itu Pak Rio tahu. Lalu kemudian ketika anak itu sudah keluar, kami juga menunggu Pak Rio datang supaya kita bicara baik-baik begitu. Ternyata Pak Rio tidak juga datang, maka kami pulang. Kami pulang, lalu Hmm. kemudian hari itu juga langsung ke ruang Kanit PPA Polres, kami langsung pengambilan keterangan awal untuk anak yang pertama yang membuat pengaduan atau kirim pesan WA kepada saya. Itu Oke. yang pertama. Lalu yang keduanya itu di tanggal 22 dan 23 itu saya mendapat WA yang sama juga dari tiga nomor baru. Mereka langsung kirim dengan sejumlah foto bekas mereka dipukul begitu, lalu kemudian foto kasbon mereka dan segala macam itu. Jadi Oke. ada 11 nama itu. Lalu Oke. kemudian saya mengirimkan pesan yang sama juga kepada Ibu Kanit, Ibu Ayu. Lalu Ibu Ayu berkoordinasi dengan Kasat, kemudian kami memutuskan untuk ke Polres tanggal 23 sore itu. Lalu Pak Kasat dan timnya langsung membuat sprindik surat itu untuk pengamanan itu. Lalu kemudian sekitar jam 8 malam kami berangkat ke tempat itu dan ya banyak polisi yang ada. Akhirnya mereka bilang bahwa oke baik suster, ini sudah ada surat ini kita akan masuk sama-sama. Jadi sampai di sana itu juga situasinya sepi, tidak ada orang di malam itu. Jadi ketika kami datang, anak-anak mungkin lihat semakin banyak orang karena mobil Dalmas Polres punya ini datang juga karena kan kita akan bawa banyak orang.
Jadi sampai di sana itu mereka juga langsung lari keluar, lalu kemudian kami menenangkan seperti itu, lalu kemudian datanglah kuasa hukum Vario dan salah satunya begitu. Jadi datang mereka menanyakan ini kenapa sampai dijemput malam-malam seperti ini. Lalu kemudian Pak Kasat menjelaskan dengan menunjukkan surat perintah untuk ke pengamanan ke 11 anak itu. Lalu kemudian dasarnya dari mana mereka tanya kepada saya menunjukkan pesan BA yang dikirim oleh salah satu anak dengan nama-nama yang mereka daftar itu. Jadi Oke. setelah itu kami cek nama-nama yang dikirim kepada saya dan itu benar. Mereka 11 itu genap di situ gitu. Oke. Kenapa 13? Karena satunya itu berdasarkan keterangan anak yang pertama membuat pengaduan ke kita, lalu besoknya dipanggil lagi eh, 5 anak untuk memberikan keterangan apakah benar yang seperti yang disampaikan oleh yang pertama ini si ya saya tidak perlu sebut namanya ya seperti itu. Lalu kemudian dari 5 itu empatnya pulang dan satunya itu memilih untuk tidak mau pulang lagi ke Pap Eltras. Jadi itu kenapa mereka bertiga belas, 11 yang kami jemput, satunya sudah ada di sini di shelternya kita, kemudian tanggal 23-nya itu kita jemput 11, satunya sudah tunggu di Polres. Jadi mereka Oke. semua total 13. Ini pengandaian suster. Misalnya kalau suster tidak merespon pesan pertama yang malam itu suster terima, kira-kira apa kemungkinan yang potensial terjadi kalau suster tidak merespon? Ya, saya itu membayangkan dia punya kesulitan anak yang pertama ini ya. Karena kata tolong dan kata stres, depresi, trauma itu tuh beberapa kali dia ucapkan. Sehingga Hmm. saya punya bayangan itu bahwa oh ini orang benar-benar dalam keadaan kesulitan. Dan Hmm. saya membayangkan kalau saya tidak merespon atau Merespon? kami semua tidak merespon, kita tidak pernah tahu. Bisa saja kalau orang dari, ya saya bukan backgroundnya psikologi, tapi dari pengalaman pendampingan, orang yang kalau sudah trauma, depresi sudah berulang-ulang mereka dan itu semakin meningkat, itu kan bisa membahayakan juga. Gitu. Hmm. Dan juga saya membayangkan bahwa kalau kita tidak menolong, pasti juga tidak terbongkar masalah ini. Suster, uh, mereka dijanjikan gaji besar. Apa persis dalam realitas? Ya, gaji yang mereka dapatkan waktu awal-awal mereka mendengarkan berita bahwa ada kerja di sini di Maumere itu Mhm, mereka mhm, dijanjikan gaji 8 sampai 10 juta. Tapi dalam kenyataannya mereka tidak menerima seperti yang dijanjikan awal itu. Karena dalam perjalanan ada potongan kasbon yang mereka pinjam itu lalu kemudian ada biaya untuk mes yang seharusnya gratis ya selain gaji 8 sampai 10 juta itu janji lainnya itu fasilitas mesnya gratis, fasilitas untuk kecantikan pakaian semua gratis. Tapi dalam kenyataannya mhm. dipotong untuk mes, ya selain itu membayar utang kasbonnya mereka, kemudian Oke. bayar ini kalau pergi eh, teman ada yang ulang tahun atau Mhm, eh, pergi rekreasi, kemudian juga mhm. ada denda yang dikenakan kepada mereka Oke. kalau mereka bertengkar, maka dendanya 2,5 juta, Pater. Kalau Hmm. mereka sampai berkelahi itu dikenakan denda 5 juta. Lalu kalau menolak tamu itu 2,5 juta juga, Pater. Jadi setiap Hmm. bulan itu maksimal yang ada di tangannya mereka menurut mereka punya keterangan, mereka punya cerita itu 500.000. Gitu. Hmm. Karena beberapa potongan tadi ya, suster. Oke. Ini kita pengandaian, suster. Kalau seandainya pada malam itu suster tidak merespon WA yang masuk ke suster, apa kemungkinan yang bisa terjadi? Ya, saya membayangkan dari WA yang saya baca dari anak yang pertama yang mengirimkan WA kepada saya itu kan kata tolong itu beberapa kali, lalu kemudian dia mengulang-ulang tentang keadaannya di sana, tentang depresi, trauma, ketakutan, dan itu kan Hmm. berulang-ulang kali. Jadi saya bukan backgroundnya seorang psikologi, tapi dalam pengalaman pendampingan, kalau kata ini sudah terus-menerus diulang, berarti
kalau tidak segera ditolong maka mungkin ada kejadian yang lain. Itu yang Hmm. bisa saja terjadi pada dia gitu. Lalu Oke. kemudian kalau kalau kita tidak melakukan tangkapan untuk pergi menolong mereka, maka bisa saja masalah ini akan terus terjadi dan akan ada banyak korban lagi seperti itu yang ada di sana. Oke. Dari berita yang beredar kemarin, Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi ke Maumere, dan foto yang beredar di media, Suster juga diminta bertemu Pak Gubernur. Oke, Suster. Kira-kira apa makna kehadiran beliau untuk para korban menurut Suster? Ya, eh, saya melihat bahwa seorang Deddy Mulyadi, Hmm. seorang gubernur Jawa Barat, itu memiliki konsen yang besar berkaitan dengan perlindungan hak perempuan dan anak, ya. Hmm. Karena ketika saya mendapatkan WA dari beliau, lalu saya juga menjawab, itu kan langsung dia mengatakan bahwa suster nanti sebentar saya telepon. Jadi waktu Oke. komunikasi itu kan kelihatan bahwa dia ingin tahu tentang apa masalah yang sesungguhnya terjadi dan langsung ada satu pernyataan bahwa beliau akan menjemput begitu. Nah, Oke. ketika dia mengatakan menjemput itu, saya itu meminta untuk dipertimbangkan lagi karena kan sekarang kita dalam proses hukum gitu. Mhm. Eh, karena belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu itu kalau saksi korbannya sudah pulang, kita akan sulit untuk memastikan proses hukum itu berjalan dengan baik atau tidak. Nah, itu. Hmm. Lalu kemudian beliau memutuskan untuk datang dengan tim dan ya ada 21 orang saya kira mereka yang dari Jawa Barat. Itu saya melihat bahwa satu komitmen dari pemerintah daerah dan beliau sendiri sebagai orang yang kalau kita lihat di video-video yang beliau buat itu kan banyak sekali aksi-aksi kemanusiaan yang sudah dia buat. Jadi saya pikir Ya. panggilan itu sebetulnya sudah ada di dalam dirinya dan ketika Ya. merespon kasus ini itu langsung tidak ada tawar-menawar, langsung tentukan waktunya dan beliau datang, betul datang di sini. Itu Hmm. kemarin tanggal 23. Dan Oke. saya mengapresiasi, kami semua mengapresiasi atas tindakan konkret yang dibuat oleh Gubernur Jawa Barat dengan Oke. langsung menjumpai, mendengarkan cerita langsung dari para korban, mendengarkan juga suara-suara dari kita yang selama ini juga sudah pernah juga punya pengalaman menolong warga Jawa Barat, itu di tahun Hmm. 2021, juga kemudian mengambil langkah konkret langsung menjemput gitu. Untuk Oke. mengatasi kecemasan saya berkaitan dengan bukan hanya saya ya, tim jaringan HAM berkaitan dengan proses hukum itu kami meminta untuk Pemda Jawa Barat itu dengan pihak kepolisian dan kita membuat komitmen secara tertulis Hmm. kesepakatan dalam berita acara ya dan di dalam berita acara itu tertulis bahwa pihak Polres menyerahkan ke-13 anak ini kepada Pemda Jawa Barat di Truk F disaksikan oleh Mhm. saksi itu dari kami dari Truk F sebagai lembaga pendamping korban selama ini gitu Oke. dan selain komitmen secara tertulis mereka juga menyatakan dengan lisan bahwa mereka akan memfasilitasi setiap proses hukum yang dibutuhkan dalam mengungkap masalah dugaan tindak pidana perdagangan orang ini. Dan itu dinyatakan Hmm. oleh Polda Jawa Barat dalam hal ini Ibu Rumi sebagai Dir PPO PPA Polda Jawa Barat dan juga Bapak Gubernur itu sendiri. Itu. Hmm. Hal yang saya tekankan waktu ketika mereka mengatakan komitmen mereka, yang saya tekankan itu adalah penting memperhatikan aspek pemenuhan hak-hak korban, ya. Hmm. Salah satunya itu pemulihan. Pemulihan itu sangat penting, Pater, untuk mencegah mereka untuk tidak kembali lagi ke pekerjaan yang sama, itu. Karena Hmm. pengalaman kita di 2021, pemulihan pemberdayaan itu tidak berjalan dari pemerintah maka ada beberapa Hmm. yang kembali lagi ke pekerjaan yang sama. Jadi ini kan sistem struktur yang sudah terbentuk yang membuat mereka tidak berdaya. Ketika mereka pulang, pasti mereka akan kembali lagi ke hal yang sama karena situasi rentan Oke. itu terjadi kapan saja. Itu. Ini yang menurut Suster bahwa secara sistemik
pembenahan yang harus dibuat oleh pemerintah. Ya, dan itu saya sampaikan Oke, secara terus terang di depan Bapak Gubernur. Saya bilang oke, penting melakukan asesmen kebutuhan untuk 13 anak ini. Jadi pendekatan berbasiskan pendekatan hak korban ya, kebutuhan oke, korban itu yang perlu direspon oleh pemerintah daerah. oke. Kira-kira dalam pengamatan suster, sesuai pengalaman suster selama ini, apa faktor yang menjadi top one atau top two? Kenapa persoalan ini masih sering terjadi? Masalah ekonomi kah? Atau karena ada pengaruh di media kah? Atau seperti apa, suster? Ya, Pater, kalau kita bilang masalah ekonomi, ya semua orang pasti butuh untuk hidup yang lebih baik. Dan semua Hmm, orang punya hak untuk bekerja, ya. Itu dijamin oleh hmm, undang-undang. Hak bekerja itu adalah hak asasi manusia, salah satu hak asasi hmm, manusia. Jadi, eh, bekerja di mana saja itu orang punya hak. Setiap orang, setiap warga negara punya hak. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kebijakan yang dibuat oleh negara ini untuk benar-benar memberikan perlindungan. Setiap badan usaha apapun itu perlu memperhatikan aspek perlindungan setiap orang yang bekerja di dalamnya. Itu. hmm. Macam di sini, Pap Eltras itu bisa dikatakan salah satu badan usaha. Tapi apakah benar setiap orang-orang yang bekerja di situ itu didaftar di Nakertrans setempat sehingga itu mendapat pengawasan rutin dari Pemda Sika gitu. Begitupun juga dengan Hmm. tempat-tempat hiburan yang lain gitu. Jadi ini bukan satu-satunya soal ekonomi, bukan satu-satunya soal minimnya pendidikan karena mereka pendidikannya juga ya sangat terbatas. Ada yang hanya SD, ada yang hanya SMP, ada yang SMA juga tidak tamat. Tapi ini Hmm. juga soal bagaimana negara menghadirkan kebijakan yang membuat masyarakat itu ada bekerja, hak-hak mereka itu terlindungi. Sehingga waktu Oke. ketika Bapak Gubernur meminta pesan apa yang bisa saya sampaikan pesan kepada masyarakat Jawa Barat, saya tidak hanya mengatakan untuk Jawa Barat saja, tapi saya juga mengatakan pesan saya untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur. Hmm. Pemerintah harus juga membuat kebijakan-kebijakan yang itu benar-benar memberikan perlindungan bagi setiap orang bekerja, entah itu di dalam negara, di dalam daerah maupun di luar daerah. Hmm. Oke. Suster, kalau suster diberi kesempatan berbicara langsung kepada semua orang muda di Indonesia, eh, apa yang mau suster sampaikan supaya mereka tidak cepat terpengaruh dengan berbagai macam iming-iming yang mereka dapat entah dari komunikasi langsung ataupun melalui promosi media tertentu. Apa yang mau suster sampaikan? Ya, Pak Ter. Untuk orang-orang muda sekarang, saya merasa bahwa eh, dunia digital ini kan sangat dekat dengan orang-orang muda ya. Hmm. Ada banyak informasi yang mengalir setiap hari di media sosial. Yang Hmm. perlu dimiliki oleh setiap orang muda itu adalah daya kritis, ya. Berpikir Hmm. kritis terhadap setiap tawaran yang ada di media maupun dalam perjumpaan dengan siapa saja. Karena Oke. kalau kita cepat tergiur dengan janji, lalu kemudian mau bekerja tanpa mengetahui prosedur yang baik, lalu tidak juga mengetahui apa hak-haknya ketika saya harus bekerja, apa hak atau dokumen-dokumen apa yang saya harus punya, itu akan Hmm. menyulitkan kalau ada masalah yang terjadi gitu. Jadi Oke. penting untuk memfilter semua eh, berita atau tawaran apapun yang ada di media sosial. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, harus punya juga pemahaman dengan tentang apa saja dokumen apa saja yang harus dibawa ketika mau bekerja di daerah tertentu, entah itu dalam negara Hmm. Indonesia ini ataupun mau kerja di luar negeri. Itu. Oke. Lalu yang berikut, ketika bekerja di salah satu tempat, penting memastikan hak dan kewajiban itu tertuang secara tertulis di dalam kontrak kerja. Gitu. Oke. Kalau tidak, maka itu akan menjadi kesempatan untuk pemberi kerja bisa melakukan apa saja. Karena tidak ada Hmm. ikatan kerja di situ. Itu, Pak Ter. Oke. Dan
perlu juga berani untuk bicara ketika mengalami kekerasan dalam bentuk apapun. Itu Oke. harus ada keberanian dalam diri. Untuk mempunyai keberanian, maka harus banyak diskusi, harus banyak membaca, harus banyak juga mencari informasi-informasi yang positif melalui gadget atau melalui media sosial yang sangat dekat dengan orang-orang muda ini. Juga Oke. saya minta orang-orang muda untuk ikut mengkampanyekan isu-isu kekerasan ataupun isu-isu tentang perdagangan orang, supaya makin banyak orang sadar tentang eh, ya kalau orang menjadi korban dia harus dilindungi, dan orang sadar untuk tidak juga melakukan kekerasan terhadap orang lain. Oke. Dan kalau seandainya saat ini di hadapan suster ada satu pelaku TPPO yang akhirnya eh, bisa ditangkap, lalu suster diberi kesempatan untuk berbicara kepada pelaku ini, apa yang mau suster sampaikan? Iya, Pater. Eh, saya dari masalah ini itu pun sebetulnya saya mendapatkan WA untuk bertemu, tapi waktu itu karena saya bukan ada di Maumere, saya ada di luar sehingga waktu itu tidak ketemu. Kalaupun saya bertemu, Pater, saya akan katakan bahwa oke, eh, engkau membuka tempat eh, usaha seperti itu sebetulnya itu baik. Tapi ketika praktek-praktek di dalam itu yang membuat orang susah, yang membuat orang menderita, itu yang tidak baik. Gitu. Hmm. Dan kalau ini sudah diketahui oleh publik, diketahui oleh pihak-pihak yang berwenang, maka kita mesti dengan rendah hati mengakui kita salah. Itu. Hmm. Dan sebagai orang yang punya keyakinan, kita juga harus Mhm. bertanggung jawab untuk kesalahan-kesalahan yang kita buat. Karena kita Oke. bukan hidup di negara yang tidak ada aturan. Itu. Jadi Oke. lebih baik proaktif supaya itu lebih ringan sanksi hukumnya. Karena kan itu kan pasti akan menjadi pertimbangan juga kan bagi aparat penegak hukum itu. Oke. Lebih baik proaktif, lebih baik mengakui dengan penuh kerendahan hati, lalu kemudian dengan keberanian menerima tanggung jawab bahwa saya memang harus bertanggung jawab untuk kesalahan yang sudah saya lakukan. Gitu. Dengan itu juga pasti akan menggugah hati orang-orang yang juga mungkin selama ini dalam praktek yang sama. Itu, Pak Ter. Oke. Jadi eh, Oke. untuk menghakimi, untuk mengatakan bahwa dia salah, itu Mhm. saya pikir bahwa itu kewenangan ada pada aparat penegak hukum. Tapi kalau saya sebagai seorang biarawati, saya pasti akan mengatakan seperti yang tadi saya omong. Itu, Hmm. ya, Pak Ter. Oke, Suster Rika, Ketua Truk F, Tim Relawan untuk Kemanusiaan Flores, SSPS. Terima kasih banyak untuk waktu. Kami tahu Suster sangat sibuk, tetapi di sela-sela kesibukan Suster untuk menangani para korban dan kesibukan lain, memberikan kesempatan kepada media Komisi Komunikasi, SVDND, Box Cafe Studio, untuk memberikan satu dua informasi penting kepada publik terkait tindak pidana perdagangan orang. Jadi Suster Ika, terima kasih untuk waktunya. Saya Pater Yohan dari Studio Box Cafe dan Suster Ika dari kantor Truk F Maumere mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan teman-teman dan